Sahabat GPIB dimanapun berada, salam sejahtera di dalam Kristus bagi kita semua. Saya Pendeta Yakobus Tomalueng sebagai Pendeta Emeritus GPIB. Mengawali aktivitas hari ini, marilah kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, di mana kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas hari-hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Berilah firman untuk kami baca dan renungkan, agar perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini selalu berada di dalam kehendak-Mu. Hidup kami diberkati Tuhan, dan kehidupan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami mohon, Roh Kudus, bimbinglah kami mendengar suara Tuhan dan memahami kehendak-Mu. Amin. Marilah kita membuka Alkitab dari Amsal 13 ayat 20-23. Saya akan membaca firman Tuhan yang menyatakan demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi orang benar dibalas dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ladang orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tiada keadilan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus. Selain di lembaga pendidikan, seorang anak dalam pertumbuhannya secara tidak langsung menerima didikan dari tempat atau lingkungan pergaulan di mana ia berada. Selain itu, keluarga, masyarakat, dan dimanapun seseorang berada, di situ juga menjadi tempat bagi seorang anak menerima didikan. Dan harapan semua orang adalah anak-anak menerima didikan yang baik untuk masa depannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dari lingkungan pergaulan keluarga dan di mana ia bertumbuh, anak mendapat didikan sebaliknya. Khususnya dalam pergaulan, pastilah sebagai orang tua sangat ketat untuk mengetahui teman-teman dari anaknya. Orang tua dapat saja melarang bergaul dengan si A atau si B apabila orang tua mengetahui bahwa si A atau si B itu mempunyai kecenderungan yang negatif, seperti tawuran, mengganggu temannya, berbohong, bolos sekolah, dan sebagainya. Yang jelas, memilih teman bagi anaknya setidaknya membuat anak terjaga dalam pergaulan. Sahabat GPIB, penulis Amsal sesuai dengan bacaan saat ini, dia menulis tentang bergaul dan berteman.
Tentu semua orang bebas menentukan dengan siapakah dia akan bergaul atau berteman. Tetapi ada konsekuensi yang harus diperhatikan terhadap sesama yang dijadikan sebagai teman bergaul. Sebab apabila bergaul dengan orang bijak, maka pasti menjadi bijak. Sedangkan berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Di sini sesama yang menjadi teman bergaul itu akan menentukan sikap yang ditunjukkan. Sahabat GPIB, penyampaian Amsal ini bukan suatu keharusan, melainkan pilihan yang terbuka bagi setiap orang. Yang jelas, kita menginginkan anak-anak kita atau bahkan diri kita sendiri menjadi orang bijak dan bukan orang yang malang. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa orang yang sedang berteman dengan kita itu adalah orang bijak? Amsal 13 ayat 14 membantu kita bahwa orang yang bijak itu terlihat dari ajarannya, yaitu sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Sumber kehidupan di sini adalah petunjuk yang masuk akal atau hikmat. Ibarat sumber air yang sangat berharga kala musim kering. Dan ajaran yang memancarkan hikmat itu sudah pasti ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Sahabat GPIB, selain soal bergaul atau berteman, penulis Amsal juga menuliskan tentang hal-hal yang kontras dengan konsekuensi masing-masing, yaitu orang berdosa dan orang benar. Orang baik kontras dengan orang berdosa. Orang miskin kontras dengan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa orang berdosa itu padanannya adalah malapetaka. Sedangkan orang benar disandingkan dengan kebahagiaan. Sahabat GPIB, selanjutnya dikatakan warisan orang baik ditinggalkan bagi anak cucu atau keturunan. Sedangkan kekayaan apapun yang menjadi warisan orang berdosa tidak ada untuk dirinya atau keturunannya, tetapi akan dimiliki oleh orang benar, entah pihak keluarga, pihak luar keluarga, artinya terbuka kepada siapa saja. Selanjutnya, hasil orang miskin yang diperoleh dari ladangnya adalah makanan yang berlimpah. Artinya tidak berkekurangan. Mengapa, saudara? Karena orang miskin itu selalu bergantung kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak adil itu mendapatkan makanan akan lenyap. Tulisan Amsal dari ayat 20 sampai 23 ini menunjukkan
beragam kontradiksi yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Hal itu bagaikan peta jalan ya. Artinya setiap belokan yang akan dilalui, setiap langkah yang ditempuh, setiap pilihan yang diambil memang akan sampai pada tujuan dengan akibat atau konsekuensi masing-masing. Oleh karena itu, di awal renungan tadi ditunjukkan tentang pertanyaan, dengan siapa yang akan menjadi teman bergaul? Ya, karena teman seperjalanan itu dapat mempengaruhi arah perjalanan kita. Dari yang sudah benar bisa berbalik ke arah sebaliknya. Atau bisa juga dari arah yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, kemudian dengan hikmat dan kebijaksanaan, sedia berpindah ke rute yang sesuai dengan kehendaknya. Sahabat GPB, di bawah tema pandai-pandailah memilih teman. Tentu tema ini tidak hanya nasihat bagi anak-anak remaja atau anak muda di tengah pergaulan, tetapi ditujukan bagi semua anak Tuhan. Sebab sejauh sesama mendekatkan kita pada kehendak Tuhan, menuntun kita untuk setia berada pada jalannya, melihat arah yang jelas di dalam Tuhan, maka bertemanlah saudara, bergaullah, agar hal-hal yang baik akan mengisi hari-hari kita. Mungkin ada juga teman yang sebaliknya, yaitu membawa kita menyimpang dari jalan Tuhan untuk mengikuti keinginan hatinya. Yang jelas itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sahabatku, apabila kita mempunyai teman yang seperti itu, bukan berarti kita tidak berteman dengan mereka. Tetapi kita harus tegas untuk berkata tidak, sehingga kita tidak kehilangan arah dalam perjalanan yang berlanjut di depan. Nah, jangan juga kita pasif ya, hanya menunggu teman, tetapi jadilah teman yang dapat merangkul setiap orang yang datang kepada kita, supaya mereka menjadi bijak, yaitu bertambah pengetahuan ke arah Kristus dan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami hikmat-Mu, agar relasi bersama sesama senantiasa bercerita tentang kasih dan kehendak-Mu. Kehadiran kami bersama teman-teman dan sahabat tidak membuat kami menyimpang dari kehendak-Mu, melainkan selalu memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah berkat Tuhan memenuhi kami umat-Mu di tengah kekhawatiran tentang apapun. Kiranya sinar kasih-Mu menghangatkan kami untuk terus melangkah dan berjuang, berlindung dan berserah pada kekuatan kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan persidangan Sinode Raya 22 GPB yang akan dilaksanakan
pada minggu depan, tepatnya tanggal 27 sampai 31 Oktober mendatang. Kiranya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan lancar, terutama berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami memohon damai sejahtera-Mu bagi negara dan bangsa Indonesia. Pemimpin bangsa dan seluruh warga negara selalu berada dalam lindungan dan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.